Sebentar. Di dalam Al-Quran bagaimana Bang yang dikira? Tadi katanya orang-orang yang kontra dengan Muhammad kan tidak senang dengan Muhammad sehingga Muhammad dituduh gila dan kena sihir, ya kan? Terus Anda bilang itu tidak benar, betul? Apakah benar Muhammad kena sihir? Baik. Nah, gini Bang ya. Jangan Anda bilang Muhammad tidak kena sihir nih, lihat nih. Sebentar Bang, dengar. Rasulullah pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istrinya ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Nih dengarkan Bang ya, dengarkan satu kali lagi nih Bang ya. Apa nih? Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Jadi Muhammad pernah kena sihir Bang. Jadi tuduhan orang-orang bahwasanya Muhammad itu adalah orang-orang yang kena gangguan, kena sihir. Ternyata benar. Coba tenangkan kameranya, jangan goyang ke sana kemari, oke? Baik. Bang Bustomi, betulkah bahwasanya orang-orang Quraisy, orang-orang yang hidup sejaman dengan Muhammad menuduh bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang, mohon maaf nih, orang yang gila. Al-Quran itu tiada lain hanyalah sihir, betul nggak? Kalau dari perkataan orang yang kontra dengan umat Islam, betul. Betul. Nah, Al-Quran sekarang sendiri begini, itu ada, Bang. tuduhan mereka itu benar atau salah sebenarnya? Salah Bang, itu enggak Bang, karena itu kontradiksi dengan ayat yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rasula, bahwa Nabi ini adalah seorang rasul yang sempurna. Bukan kena sihir. Jadi Muhammad. Nabi ya bukan lah Bang. Bukan kena sihir. Walaupun ada. Baik. Kita akan buktikan apakah yang mana yang benar. Apakah Anda atau orang-orang yang kontra dengan Muhammad? Ya, kita dengarkan ya. Sebentar ya. Sebentar. Di dalam Al-Quran bagaimana Bang yang dikira? Tadi katanya orang-orang yang kontra dengan Muhammad kan tidak senang dengan Muhammad sehingga Muhammad dituduh gila dan kena sihir, ya kan? Terus Anda bilang itu tidak benar, betul? Apakah benar Muhammad kena sihir? Baik. Nah, gini Bang ya. Jangan Anda bilang Muhammad tidak kena sihir nih, lihat nih. Sebentar Bang, dengar. Rasulullah pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istrinya ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Nih dengarkan Bang ya, dengarkan satu kali lagi nih Bang ya. Apa nih? Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Jadi Muhammad pernah kena sihir Bang. Jadi tuduhan orang-orang bahwasanya Muhammad itu adalah orang-orang yang kena gangguan, kena sihir. Ternyata benar. Bagaimana ini Bang? Bagaimana Anda masih nekat mengikuti Muhammad? Aduh. Betul. Aduh, ini pembahasannya di mana sih? Mau membahas tentang perkataan orang-orang kafir Quraisy. Sehubungan Muhammad kena sihir, maka pasti omongannya ngelantur, betul nggak? Enggak, Nabi Muhammad enggak. Oke, sekarang kita buktikan, Bang. Orang sempurna, Oke, kita buktikan. Menurut agama Islam, kenapa orang Islam ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali dan menyembur-nyemburkannya 3 kali? Kenapa? Untuk mensucikan Bang. Karena setan bermalam di situ, betul nggak? Iya, kalau hadisnya kan ada menurut sampean tadi. Oke. Kok jangan menurut saya? Menurut hadis, karena setan bermalam di hidung, betul? Coba tunjukkan hadisnya Bang, kita bongkar bareng. Baiklah, kita ikuti ya. Teman-teman sabar ya, teman-teman ya. Sabar, ini ujian. Sabar, ini ujian ya, teman-teman ya. Sabar. Sabar, teman-teman. Apakah benar bahwasanya setan bermalam di lubang hidung? Sebentar Bang ya, saya balikkan dulu kamera saya. Tolong sabar teman-teman ya. Kita harus harus kita ini mau yang ngulang-ngulang harus mau. Sabar. Ya. Tolong Abang bacakan. Yang Arab Bang, coba yang Arab saya lihat Bang. Silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ida istaiqidu ahad. Terjemahannya aja lah bang. Orang juga nggak tahu abang bacakan Arabnya. Terjemahannya yuk. Ya nggak apa-apa ya, terjemahan mana terjemahannya. Apabila seseorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali, karena setan bermalam dalam hidungnya. Oke. Kalau menurut matan hadis ini tepat sekali, cuman saya mau lihat matan hadis yang berbahasa Arab bang. Lihat nih Arabnya. Perawinya siapa saja? Ini kan perawinya nggak lengkap bang. Berarti palsu. Secara Palsu berarti hadisnya. Aduh, mereka ini teman-teman malsu-malsuin hadisnya sendiri. Hadis kalian sendiri, kalian palsu-palsuin sendiri. Sekarang saya tanya udah nggak usah bahas itunya, gini aja. Kalian ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali, sembur-sembur 3 kali karena setan bermalam di hidung, betul? Iya. Oke, di bulan puasa tetap begini nggak? Tetap kayak gitu. Tetap. Di bulan puasa menurut Muhammad setan diikat nggak? Iya diikat. Bagaimana mungkin setan Kalau diikat? dalam hadis itu Sebentar. Bagaimana mungkin di bulan Ramadan setan diikat, tapi di bulan Ramadan kalian bersih-bersih karena setan bermalam di hidung? Diikat di hidungmu? Atau gimana? Setan kan diikat, terus kenapa setan bisa nongol di hidungmu? Tetap bermalam saja di hidungmu. Apa gunanya setan diikat? Meninggal dunia. Makanya saya bilang bang, Muhammad kan pernah kena jaringannya, sihir. Bang. Loh Muhammad pernah kena sihir bang, makanya apa yang diomongin dia makanya bikin Anda bingung. Betul. Berat saudara-saudara. Langsung mau ngomong apa nggak tahu nih. Gelagapan saudara-saudara. Betul. Betul setan diikat. Betul bang setan diikat. Jangan terdiam bang, jangan terguncang ayo. Betul nggak setan diikat? Betul nggak setan diikat bang? Bang, jangan diem-diem terus. Gimana diem-diem baik? Gimana? Aduh, sudah dimatikan sinyalnya nih kayaknya ini berat ini. Aduh, saya harus jawab apa ini? Ayo, bener nggak setan diikat bang? Waduh, Bustami, apakah Anda masih di situ? Apakah jiwamu masih di situ? Atau jangan-jangan jiwamu sudah pergi meninggalkanmu? Setan-setan diikat di bulan Ramadan. Ya kan? Tapi di bulan Ramadan kalian tetap ambil-ambil air. Karena setan bermalam di situ. Kapan diikatnya? Harusnya di bulan Ramadan kalian tidak ambil-ambil air wudhu karena setan sudah diikat. Betul. Khusus di bulan bukan Ramadan saja kalian ambil-ambil air karena setan bermalam di situ. Mikir sekarang. Berpikir keras. Bang, jangan terdiam begitu Bang Bustami. Gimana Bang? Ayo Bang, saya undang lah, ayo. Jangan anulah. Saya undang Abang Bustami datang kepada Tuhan Yesus, yuk. Datang kepada Yesus ya. Mengikuti apa yang diajarkan Yesus, yuk. Bang, jaringan Gimana? saya ngelek Bang ya. Jaringan saya. Oke lah teman-teman ya, kita jangan paksakan dia nampaknya terguncang. Kita kasih kesempatan dulu pada muslim yang lainnya teman-teman ya. Dia nampaknya udah terguncang. Berat ini teman-teman. Iya teman-teman ya, sehubungan sudah hampir jam 10 ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman, kita ada iklan ya teman-teman ya. Kepada teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kita ada rencana pendirian rumah apologet. Mohon maaf ya teman-teman ya kalau saya iklan-iklan. Karena kita ini debat sudah banyak kali, sudah ribuan kali, ya sudah ribuan tema, sudah. Sebenarnya kita ini hanya mengulang-ulang saja ini. Semua udah kita bahas. Tapi kita belum punya yang namanya
Rumah Apologet. Jadi teman-teman ya, kepada teman-teman yang tergerak ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman ya, ada kolekte pendirian Rumah Apologet. Karena kalau kita berapologet dari negeri Konoha, teman-teman, ya kita pasti akan digeruduk. Jadi kita berapologet dari sini, teman-teman. Nah, kita di sini perlu ya tanah begitu, kemudian kita bangun rumah ala kadarnya untuk pendirian Rumah Apologet itu, teman-teman ya. Jadi kita tidak menggalang kolekte, tapi seperti sebelah ya, seperti yang di sebelah itu buat beli rokok. Nah, kita enggak. Ya. Jadi saya kasih tahu kepada kalian tuh yang muslim-muslim ya, kalau kalian mau mensupport, itu supportnya untuk apa dulu? Kalau supportnya untuk beli rokoknya Handi Seleba sama Sugi Tolologi, ngapain kalian support mereka? Gitu loh. Ya, support tuh yang muslim-muslim yang bener-beneran tuh. Tapi sayang yang sungguh-sungguh nanti kayak Asmiranda jadi masuk Kristen. Ya, seperti itu teman-teman. Teman-teman silakan ya, teman-teman tangkap layar ya. Ini tangkap layar screenshot saja nanti supaya nomornya nggak hilang teman-teman ya. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih saja, khusus bagi teman-teman yang punya berkat berlebih gitu. Silakan teman-teman kalau mau berkolektif di sini. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Kepada teman-teman yang muslim silakan, mari kita diskusi dengan baik. Ayo, kita yang bicara logis-logis saja ya. Dari tadi kalau teman-teman menganggap bahwa apa yang saya katakan itu salah atau apa yang saya katakan itu fitnah, boleh silakan yuk. Kita kasih naik rahmat, kita kasih naik rahmat. Ya, selamat malam Rahmat. Halo Rahmat. Banyak yang kepanasan di bawah itu. Seandainya ya, itu yang kepanasan-kepanasan di bawah. Seandainya boleh berapologet dari negeri Konoha, saya lebih memilih berapologet dari negeri Konoha. Gimana? Halo Rahmat. Assalamualaikum. Halo? Ya bang. Ya. Iya, Muslim. Muslim. Halo? Insyaallah Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Tapi suara Ya, kecil halo? sekali loh. Suaramu kecil sekali. Coba silakan nyalakan kamera. Maaf bang, saya tidak pakai jilbab. Oke, baiklah. Saya turunkan di bawah ya. Saya turunkan di bawah. Yuk, silakan teman-teman ya. Kita kasih naik lagi. Ada Usfikar 89. Usfikar, ya Usfikar, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, Pak, saya Pak. Tutup belum? Ya, halo. Jangan dikipas bang, mikrofonnya atau mic apa? Ini jangan dikipas. Kalau kena angin nanti berisik. Kayak begitu kan berisik. Mayang. Jangan kena kipas. Ayo silakan, nyalakan kameramu. Halo? Ya, halo. Ya silakan Bang Fikri. Hmm. Kok terdiam? Ayo silakan. Apa temanya itu? Temanya panjang lebar tadi kita sudah bicara Bang. Oh, Anda nggak nyimak dari awal. tidak, saya nyimak dari akhir, cuman basuh-basuh hidung itu. Oh basuh-basuh hidung. Basuh-basuh Ya. hidung karena setan bermalam di hidungmu betul? Iya. Iya. Di bulan puasa tetap basuh hidung? Oh, itu lain. Nah kan? Di bulan puasa tetap nggak basuh-basuh hidung? Atau enggak? Tunggu, saya mau bicara. Gantian. Kalau di lain bulan puasa, memang kita basuh-basuh hidung 3 kali kan? Itu sekaligus membuang itu, apa itu, setan bermalam di hidung. Sambil itu kita ikut sunnah Rasul. Oke. Bukankah di bulan puasa setan-setan diikat? Diikat. Terus kenapa masih tetap basuh-basuh di hidung? Setan tidur di situ. Apa manfaatnya setan diikat?
Bukan masalah setan, kita ikut sunnahnya itu. Basuh hidung Katanya. boleh, tak basuh hidung itu pun boleh. Oke, berarti setan-setan tetap bermalam di hidungmu nggak di bulan Ramadan? Tidak. Kata siapa? Tidak. Oke, sekarang alasan Anda membasuh hidung karena apa? Ikut sunnah Rasul. Karena Itu- setan bermalam di situ, betul nggak? Tidak. Baik, saya bacakan hadisnya. Saya bacakan hadisnya ya. Ini kita nggak boleh, ingat teman-teman ya, tidak boleh lelah dan tidak boleh capek mengulang-ulang kepada orang muslim. Karena kalau nggak diulang-ulang mereka nggak akan paham. Jangankan diulang pun mereka kagak paham-paham, apalagi tidak diulang-ulang. Jadi harus bersabar ya. Oke, abang bacakan yuk. Ayo bacakan. ini. Abu Nah, Hurairah. nanti saya lagi yang ngerti. Ayo baca gantian, yuk. Apabila bersada. Apabila apa? Apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya. Hidungnya? 3 kali. Karena? Setan bermalam di dalam hidungnya. Oke, saya ulangi bang. Karena apa? Karena setan bermalam di hidungnya. Oke, karena setan bermalam di hidungnya. Nah, Anda ketika di bulan Ramadan melakukan ini karena setan bermalam di hidung tetap, betul? Tidak. Loh. Berarti hadis ini bohong. Bukan karena setan bermalam di hidung. Bukan bohong. Loh, berarti ini karena setan bermalam di hidung? Kalau lain bulan puasa, mana setan? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau menghirup air 3 kali bukan karena setan bermalam di hidung, mana dalilnya? Itu ikut sunnahnya, kita ikut Aduh. sekali sunnahnya. Dibersihkan setan sekali sunnahnya itu. Harusnya begini bang, harusnya begini. Kalian itu harus menghirup air 3 kali karena setan bermalam di hidungnya di bulan selain Ramadan. Berarti kalian tidak melakukan di bulan Ramadan karena setan sudah diikat. Tapi nyatanya di bulan Ramadan kalian tetap melakukan ritual yang sama. Makanya saya bilang bang nih, abang tahu ini? Bang, kalau Enggak, abang sunnah tahu itu, ini enggak? Enggak, abang tahu enggak yang di layar ini siapa? ya manusia. Iya, siapa namanya? Ini namanya Suhada, ini preman Cikiwul, ya. Yang ari-ari di Cikiwul. Asli Cikiwul, ya kan? Kakek buyut nenek moyang Cikiwul. Ya kan? Nah, dia ini, Bang, kalau nggak bulan puasa dia nggak minta jatah takjil. Justru ketika tidak di bulan Ramadan, dia tidak minta itu jatah preman. Tapi justru di bulan Ramadan dia minta jatah preman takjil. Pertanyaan saya, kenapa setan-setan di bulan Ramadan itu katanya dirantai, tapi malah di bulan Ramadan orang Islam mecah-mecahin warung? Di bulan Ramadan si preman Cikiwul Suhada minta jatah preman. Di bulan Ramadan juga rendang hilang. Ayo, bagaimana ini katanya di bulan Ramadan setan-setan diikat, tapi nyatanya di bulan Ramadan juga terjadi peristiwa-peristiwa cetar membahana. Yang kemarin peristiwa cetar membahana adalah rendang hilang. Ayo, silakan. Oh, itu masalah itu. Nah, aduh. Berarti setan-setan diikat itu gunanya buat apa? Toh juga tetap malah meningkat malahan kejahatan. Ayo. Itu watak yang sesungguhnya manusia melakukan kejahatan. Berarti di bulan kagak ngaruh. Berarti manfaatnya setan diikat buat apa? Manfaatnya itu setan diikat. sudah itu. Watak manusia yang sesungguhnya itu bukan Bukan yang saya tanya, guna atau manfaat dari setan diikat itu apa? Kalau kejahatan toh malah meningkat bahkan. Itu otaknya, bukan pengaruh setan. Memang dia. Ya berarti setan nggak boleh diikat. Kalau setan diikat, kejahatan makin meningkat. Harusnya setan-setan itu dilepasin aja. Justru ketika setan-setan dilepasin malah damai sejahtera. Kagak ada orang minta jatah takjil preman takjil. Kagak ada orang mecah-mecahin, orang jualan etalase dipecahin.
Justru harusnya setan dilepasin aja. Gimana Anda ini? Ayo. Itulah setan diikat. Itu saya punya Tuhan Gusti Allah itu mau lihat watak manusia yang sesungguhnya kalau di bulan Ramadan. Mulai ngarang bebas dia. Bukan ngarang itu. Bukan ngarang. Memang jelas itu. Intinya gini lah Bang, intinya begini. Artinya saya mengajak Anda untuk berpikir secara logis, ya kan? Apakah sebenarnya Anda ini masih layak mempercayai ini semua? Gitu loh. Masih banyak nggak Bang orang Islam yang bangunnya kesiangan, tidak sholat subuh di bulan Ramadan? Banyak. Banyak. Karena apa? Penyebab kata Muhammad. Orang tidak mengerjakan sholat subuh kata Muhammad. Sebabnya apa? Sahur, ngantuk, kesiangan. Iya, sebabnya apa? Ya kenapa sebabnya? Karena setan kencing di telingamu, itu kata Muhammad. Lu iya. Padahal setan sudah diikat. Nyatanya setan masih juga kencing di telingamu. Karena itulah sebabnya kamu tidak bangun subuh, tidak mengerjakan sholat subuh. Oh, kalau masalah itu, kita kalau betul-betul kesiangan, sholat itu bisa dikerjakan walaupun sudah matahari tinggi. Kalau betul-betul ngantuk, kalau memang begini loh, makasih Karun. Gini loh Bang ya, gini. Yang jadi masalah, kenapa omongan Muhammad itu kok berkontradiksi dengan omongannya sendiri? Setan-setan diikat di bulan Ramadan, artinya pasti muslim-muslim akan bangun pagi, akan mengerjakan sholat subuh. Tetapi nyatanya sama aja. Banyak juga yang tidak sholat subuh. Dan penyebabnya karena setan kencing di telinganya. Berarti setan diikat menjadi omong kosong. Betul? Betul nggak? kata siapa ndak lah. Nah, kata siapa lagi? Gini lah Bang, saya mengajak Anda, ini saya sebagai Kristen nih, saya mengundang Anda untuk datang kepada kebenaran yang sejati, yaitu Yesus. Ya kan? Mengikut Yesus, ya kan? Iya, Anda jangan mengikuti orang yang ada di dalam kuburan. Menjadi orang Kristen artinya menyerahkan jiwa dan raga Anda kepada Kristus yang hidup. Bukan mengikuti orang yang di kuburan. Mengikuti jejak-jejak dia selama dia masih hidup. Bang, sekarang saya tanya Bang. Anda mengikuti Muhammad nggak? Iyalah mengikuti. Mulai ragu-ragu. Oke, cuman mengikuti. bukan menuhankan dia. Muhammad pemimpinmu. Aduh, jadi gelagapan. Saya udah 3 jam ini udah mulai turun konsentrasi. Anda menjadikan Muhammad sebagai pemimpinmu nggak? Iya, pemimpin. Muhammad ada di kuburan nggak? Ada. Berarti Anda menjadikan orang dalam kubur sebagai pemimpinmu, betul? Iya, pemimpin, tapi bukan menuhankan dia. Iya, artinya Anda dipimpin oleh manusia dalam kubur, betul? Enggak lah. Loh, coba saya ulangi lagi. Muhammad ada di dalam kubur, betul? Betul. Anda dipimpin oleh Muhammad, betul? Betul, mengikuti Kesimpulannya berarti Anda dipimpin oleh orang dalam kubur, betul? Ya, tapi bukan Iya. bukan menuhankan. Sementara ketika Anda jadi Kristen, Anda dipimpin oleh Yesus yang hidup, bukan dipimpin oleh orang dalam kubur. Makanya saya mengundang supaya Anda ganti junjunganmu, ganti pemimpinmu, ya. Yang tadinya kamu dipimpin oleh Muhammad, sekarang kamu mau dipimpin oleh Yesus, mau nggak? Ya enggak lah. Nah, kamu masih mengeraskan hatimu ini. Tapi mungkin kalau sekarang malu dilihat banyak orang. Tapi nanti Bang, nanti ketika Anda nanti tidur, terus Anda berpikir, sebenarnya saya ini di dunia ini mau ngapain? Emang kalau di Kristen Ya kan? itu memang paksaan. Sebenarnya saya di dunia ini mau berbuat apa yang saya cari di dunia ini? Ternyata saya sudah kerja capek-capek, udah begini dapat uang terus makan. Cuman gini-gini aja hidup ini mau ngapain sih sebenarnya? Ini saya mau ngapain ini di tujuan hidup ini nih? Coba Anda berpikir coba. Banyak orang
Mungkin Anda belum mengalami fase-fase seperti itu, ya kan? Ketika Anda sudah, aduh, apa ini tujuan hidup kita ini? Nanti asal-muasal kita dari mana dan kemana kita pergi? Nah, nanti ketika Anda sudah merenungkan hal-hal yang besar, hal-hal yang sangat dalam, nanti Anda akan tahu kemana Anda harus mengikut. Ya, saya doakan semoga Roh Kudus, roh yang daripada Tuhan, menguasai dirimu, tinggal di dalam hatimu sehingga kamu hidup sesuai dengan kehendak roh yang daripada Tuhan itu. Ya, jangan Anda ngikutin orang yang ada dalam kuburan. Oke? Oke? Siap? Waduh, masih mengeraskan hatinya dia. Oke lah Bang, gitu aja ya. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Oke. Terima kasih Bang Usfikar 89.